jangan ada dendam pribadi. Gak begitu bang. Alasan yang pernah harus dicoba. Tapi ini bulu bang pada ini. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan gua di channel Dambu Praja. Tapi sebelumnya teman-teman, kami mau mengucapkan bela-sungkawa atas kejadian KRL di Bekasi, dan semoga para korban diberi ketabahan dan keluarga diberi kesabaran tentunya teman-teman. Mari teman-teman kita berdoa. Al-Fatihah teman-teman. Baik teman-teman, tanpa panjang lebar. Nah, di podcast gua kali ini gua kedatangan dua orang tamu yang mungkin nama mereka ini sudah malang melintang ya di sosial media. Pertama kali gue sambut nih, kadang-kadang gue udah lama nggak teman-teman ya nggak podcast begini seperti ini, itu agak kadang suka merinding teman-teman tuh. Bulu, ini bulu bang pada ini, pada ngangkat ini. Iya. Bulu kaki. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar, gue kenalkan teman gue ini berdua. Satu Bang Konyen, sehat bang? Alhamdulillah. Oke, di sini Bang Saipul Jamal. Oh Bang Jamal. Tuh teman-teman ya, karena kita udah lama nggak ketemu, kadang-kadang seperti itu teman-teman, bercanda ya kan. Jamal Minggat atau Jamal? Ya, Bang Jamal dan Bang Konyen. Iya. Akhir-akhir ini kan kalau kita lihat gitu ya, di sosial media itu MBG, ya sibuk banget ya MBG, apalagi tuh kira-kira sekolah rakyat, BBM. Nah, dua obrolan ini pasti ada gitu ya teman-teman, pro dan kontranya. Betul Bang Jamal. Betul. Pro dan kontra. Tapi kalau kita lihat secara mendalam, pemerintah kan sudah banyak bang ya berbuat untuk berbuat kebaikan buat program-program ini. Iya betul. Oke, dari Abang Jamal nih. Jadi kalau saya sih bang, jadi gini aja. Pandangan Abang Jamal tentang program-program pemerintah saat ini bagaimana nih? Saya sih is oke lah, bagus. Tidak ada seorang kayak Presiden Prabowo yang benar-benar merealisasikan seluruh programnya itu sesuai dengan janji bang. Itu dulu poin yang pertama yang kita harus sepakati. Terus poin yang kedua terkait dengan MBG ini, ataupun ini kan sebenarnya program ini menarik pak, tapi yang salahnya nih crowding di bawahnya aja. Kenapa bisa? Oh maksudnya tuh crowding itu ya pengelolanya pak. Berarti emang ada juga bang orang yang tanda kutip tuh mencari celah keuntungan dari MBG gitu. Oh banyak bang, lahan bisnis kan. Masa iya? Iya. Nggak yakin gua. Oknum tertentu aja. Salah satu contoh aja di Sulawesi, adalah Sulawesi yang viral kemarin. Dia sendiri toh mengelola 40 dapur bang. 40 dapur main juga ya. Tapi bukannya pemerintah juga gencar bang, efektif. Akhir-akhir ini kan kita pernah tahu kan, itu yang joget-joget, gue juga nggak tahu siapa namanya itu, langsung ditindak kan. Terus gimana tuh bang kalau menurut kira-kira? Ya sebenarnya kalau untuk para pemimpin kita ini perilaku yang seperti itu nggak bagus. Tidak mencontohkan kepada masyarakat luas sebagai pemimpin. Tapi dia juga sudah minta maaf kepada masyarakat, dan itu dibuat karena tidak sengaja. Berarti bang, sorry, itu nggak tinggal diam dong, langsung ditindak dong. Langsung ditindak. Tapi iya betul. Tapi gini bang, perlu kita ketahui secara bersama sekarang ini. Kalau menurut pandangan saya, namanya juga kehidupan berbangsa dan bernegara kan, ada yang pro dan kontra. Menurut saya kepala BGN harus diganti dong. Iya diganti. Karena apa? Alasan pertama, pengadaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan program MBG, kayak motor listrik, kakilah, pengadaan ini itulah, ya nggak masuk akal.
Tapi menurut Bang setuju Bang kalau diganti kepala bagian itu? Sebenarnya sih Mengganti kan tuh lebih nggak segampang itu kan? kalau saya tidak setuju dengan keputusan dia. Iya, kenapa tuh? Karena kan Sorry, ini kayak lu berdua kan bukan temen, tapi nggak setuju kenapa tuh? Ya biasa Bang, dinamika. Oh biasa ya, dinamika ya. rambut boleh sama hitam, Iya, Tapi pemikiran pasti beda. Beda, ya. Gitu. Makanya mengenainya ada kontra. Kalau gue nih, kalau tanya deh. Oh gitu. Iya. Kenapa nggak setuju? Dikarenakan semua itu kan melalui suatu proses. Dan itu juga harus kita kita selidiki kembali lagi di program MBG tersebut. Satgas MBG ini kan juga kinerjanya sudah bagi menurut pandangan gue sudah bagus. Sudah bagus ya. Cuman ya banyak aja orang yang nggak seperti beliau ini. Iya, Mal. Nggak begitu Bang, saya sepakat. Bukan begitu, Mal. Jadi- Gue juga nggak setuju. Misal gini, Mal. Misalnya kalau andai kata nih. Ini salah satu contoh aja Bang. Iya, gue tahu, Mal. Gue tahu. Misalnya nih, andai kata kalau misalnya keinginan rakyat nih, menurut lu, Mal, di stop tuh. Iya, iya. Apa yang terjadi kira-kira? Di stop nih, misalnya MBG itu kan keputusan itu kan diambil kan berdua kan? Iya, iya. Antara pemerintah dan DPR. Kalau andai kata di stop, apa yang akan terjadi kira-kira? Saya sih tidak menginginkan program MBG ini stop. Kenapa coba? Alasan yang pertama, karena MBG ini salah satu program unggulnya presiden. Jadi program MBG ini salah satu investasi terhadap Jangka panjang putra dan putri terbaik. bukan putra putri Indonesia yang ada di sekolah SD, SMP, SMA. Jadi investasinya itu adalah melalui SDM untuk menjemput Indonesia emas 2045 nanti Bang. Karena gizinya harus diperbaiki. Iya. Programnya bagus. Is oke lah. Saya tidak akan mengkomentari sedikit pun terkait dengan programnya. Tetapi kepala BGN harus dicopot. Tapi bukannya teman kemarin tuh aneh saya lihat tuh bukannya teman abang minta stop dulu MBG itu. Gak tahu saya itu. Betul nggak? Temennya dia minta stop bang MBG. Ntar dulu. Nah, gimana nih? Nih. Bung Jamal ini kembali lagi nih. Nah. Dia kayaknya sangat emosional banget. Iya, kenapa sih Mal? Kenapa Bang Jamal? Nah. Mengganti kepala BPN. Iya. Ini ada Betul. Emang apa jangan ada dendam pribadi nih? Gak ada dalam pribadi. Kenapa? Lu Ini misal salah Bang satu Jamal contoh tuh pengen mati orang berhenti, kenapa gitu? Salah satu contoh konkretnya begini aja Bang. Dia melakukan pengadaan terkait dengan motor 25.000 itu Bang. Cuman dia realisasikan 21.000. 4.000-nya kemana? Itu pertanyaan Itu yang pertama. Itu tuh, ya. Terus yang kedua terkait pengadaan kaos kaki lah, pengadaan ini dan itu yang tidak ada namanya korelasinya dengan Betul. MBG. Tapi kan bukannya berita kaos kaki itu hoax. Bukan masalah hoax ya, itu memang yang diadakan oleh kepala MBG itu si botak itu harus diganti. Si botak emang kadang-kadang ya. Kadang-kadang, Tapi masalah ya. kaos kaki tuh gue lihat ya Bang. Bang Jamal juga di Shopee itu paling kaos kaki berapa sih ya? Iya. Kaos kaki itu paling puluhan ribu ya. Tapi Kok bisa begitu ya? pengadaan kaos kaki itu kan belum ada. Belum ada. Oh, belum ada ya ternyata ya. Tapi kan pengajuannya Hanya itu. baru wacana aja. Wacana. Iya kan? Bisa jadi gini kali ya. Mungkin Mas Jamal yang mengada-ngada nih. Bang Jamal nih. Enggak juga ini. Jangan kayak gitu lah, Bang. Ini rakyat juga kalau misalnya kita misunderstanding tentang informasi ini bisa kacau ini. Jangan-jangan kaos kakinya pesen di rumah. Iya nih. Gua jangan-jangan nih. Enggak. Kita jadi anu nih, kita tanya kan. Apa jangan-jangan punya bisnis di kaos kaki juga Bang Jamal? Enggak juga. Enggak juga. Terus kenapa gitu sampai mau diganti itu kepala BGN itu? Alasan saya tadi itu. Nah, kalau nih kata diganti kepala BGN itu, siapa yang layak kira-kira? Oke, jadi begini Bang. Jadi kenapa harus diganti? Saya akan lebih serius. Sebentar Bang, sebentar nih. Ini kita serius nih. Iya serius lah. Ani kopi nih satu. Ini tamu gua belum ada kopi nih. Iya. Sorry Bang ya. Berdua nih gua belum sorry banget nih. Kopi belum gua siapin nih. Ya, Ya mudah-mudahan nanti Endorse datang ya kan kita nggak tahu. Terus Bang Jamal. Jadi gini Bang, perlu kita ketahui secara bersama di dalam program MBG ini tidak ada namanya laporan secara kontinuitas terhadap pemerintah. Artinya? Ya cara pengelolaannya ada nggak laporan secara berkelanjutan? Loh, bukannya udah ada Bang? Nggak ada. Udah ada kan? Di bawahnya
Turunan Oh, bawahnya. dari bawah. Iya, dari bawahnya. Oh, maksud Abang Jamal ketika nggak ada laporan seperti itu, Iya. ada celah untuk dikorupsi begitu. Banyak di markup. Abang pernah markup? Bukan saya. Oh, Saya kan enggak, kira ini kan kita nggak tahu ya. Di markup jangan-jangan abang apa atau jangan dengan kawanan abang nih markup nih. Enggak tahu. Saya kan tidak tahu. Saya dapur saya nggak punya, Om. Oh, Maaf Bang Jamal, bukankah itu sudah bukan tugas pemerintah? Karena pemerintah hanya menurunkan anggaran atau budget. Ya betul, tapi kan seminim-minimnya anggaran itu biar jangan sampai tercecer ke mana-mana. Diolahlah dengan baik, diolahlah dengan baik, diaturlah dalam bentuk uangan segala macam dan lain-lain. Ini uang rakyat loh, Bang. iya. Oh, maksudnya ada fakta integritas ya. Fakta integritasnya, Nah, kalau misalnya kita secara laporan gitu ya. tabelnya. Biar yang mengelola ini menjalankan sesuai dengan SOP yang ada, Bang. Kita tanya audiens, teman-teman setuju kepala bagian diganti? Jangan lupa komen di bawah kolom komentar ya. Iya. Terus Bang, oke, MBG sudah kita bicarakan tadi ya. Terus kan ada beberapa lagi ya Iya. program unggulan pemerintah. Salah satunya adalah sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat kan sudah banyak tuh. Mohon maaf ya, ini saya dari Australia jadi agak-agak gini lidah saya. Ani, ini temen gua nih, gimana nih? Nggak ada air nih. Nggak ada air, nggak ada kopi. Gimana Maaf ya, Bang. air, ya? Maaf nih, sorry banget nih. Maaf Bang Jamal. Iya, gimana tuh Bang? Mungkin Bang Jamal sama Bang Jamal juga belum benar berita. Iya, apa tuh? Apa tuh dari Bang Onyen gambar terbaru nih? Yang terbaru mengenai Lebih kali dong. Jadi negara kita itu menjadi salah satu contoh di negara Asia Iya. untuk standarisasi program tersebut dan sudah mencapai, dan ini menjadi contoh ya. Menjadi percontohan ya. Menjadi percontohan. Nah, berarti kita dengan adanya program yang tersebut. Jadi kenapa harus diganti kepala DGN ya Bang Jamal? Jadi begini, Nah. Bang. Yang pertama, cara perekrutan terkait dengan SDM yang ada di iya. dapur-dapur itu kan gak jelas. Ini Bang Jamal nih aneh potong. Bang, Bentar, aneh potong. Nih kayaknya tadi udah MBG udah kita ini ya kan, udah jelas nih ya kan. Tadi kenapa saya ulang lagi nih? Kenapa Bang Jamal tuh tertarik buat menggantinya si kepala bagian sih? Kenapa? Mungkin gini. Apa dia punya dendam pribadi? Bukan gini, mungkin Bang Dago. Ya. Kemungkinan Bang Jamal ini pengen mengganti posisi. Itu tuh yang tadi kadang-kadang kita bertanya-tanya Bang, gue tanya apa jangan-jangan pengen banyak Bang Jamal naik jadi posisi beliau. Enggak juga. Enggak juga. Kan Kalau posisi dukung aja Bang ya. Tapi kita sih ikut dukung aja ya. Jangan lupa Bang Jamal, ajak kita nih. Enggak. Kalau Bang Jamal dari depan nanti kan kita nggak tahu. Nggak perlu. Baik, kedua kita fokus lagi nih ya. Tapi kadang-kadang ya kita kalau nggak ngopi itu kadang-kadang suka ngopi ini ya. Maaf ya Bang Jamal ya. Siap. Maaf ya Bang Onyen ya. Ani, Indomie 3. Oke, kembali lagi ke sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu tadi udah banyak kan di apa namanya sudah berjalan dengan baik ya Bang Jamal ya. Nah, progres sekolah rakyat menurut Bang Jamal tuh kayak gimana nih ke depannya? Ya, saya pikir bagus saja biar ada dapat standarisasi lah. Sebagai masyarakat biasa, dia merasakan juga sekolah yang lebih layak ya. Sekolah yang lebih terpercaya lah dibandingkan sekolah pada umumnya. Karena ini adalah dikasih kesempatan buat anak-anak biasa, anak-anak yang tidak terlalu kaya kan, untuk bersekolah di situ. Saya pikir bagus, is okay lah, nggak ada no problem lah kalau terkait dengan itu. Terus sekolah rakyatnya itu emang apa ada kayak dormitory Bang? Ada tempat orang buat stay tinggal di situ buat anak murid Bang? Enggak, maksudnya ada nginap gitu kan, bisa nginap ya. Kalau itu wacana juga. Wacana ya. Justru ini kita lebih berfokus kepada masyarakat yang kehidupannya masih. Yang kedua adalah proses kita ini untuk jalan. Jadi mereka juga walaupun mereka jalan, mereka juga harus dapat pendidikan yang layak. Agar program tujuan pemerintah ini mencerdaskan anak-anak bangsa dan mengurangi
dunia kriminalitas. Dan lagi-lagi kalau hal kayak gitu kan pasti ada kontroversinya juga kan. Nah, Pasti bagi anggaran lagi nih Bang Jamal. Nah, takutnya nih tadi yang Bang Jamal bilang kan, udah pasti tuh. Iya. Celah untuk sunat mensunat duit itu pasti ada dong. Pasti. Betul nggak? Nah, lalu bagaimana program pemerintah itu buat supaya semua itu terkoneksi ke atas? Jadi- dari pengolahan duitnya, ya kan? Bagaimana menurut Bang Jamal? Yang penting saya jelas dan transparansi aja sih laporannya. Terbuka aja, terbuka di pemerintah, terbuka di publik. Biarkan publik ini adalah hadir sebagai check and balance Ya, ya. terkait dengan programnya. Dengan kata lain, Bang Jamal menyimpulkan pemerintah tuh harus punya program ya. Maksudnya daftar keuangannya bisa dilihat diakses sama publik, begitu Bang. Diakses sama publik. Jadi jangan ada celah buat Jangan ada celah. Ada RT-nya. ada artinya. Tapi boleh nggak sih kita kalau masyarakat itu kalau misalnya terjadi sesuatu misalnya penyimpangan itu boleh nggak sih lapor Bang kayak gitu? Ya lapor aja. Apa apa misal nih apa masyarakat nggak takut tuh Bang Jamal diintimidasi? Nggak ada itu terkait dengan intimidasi sekarang. Tabrak aja. Ngapain takut? No justice no viral ya. Iya, karena di era sekarang ini Pak Prabowo ini kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Seperti itu, Pak. Wah, bukannya Pak Prabowo itu orangnya kali ini Bang apa namanya? Apa sih istilahnya tuh? Tangan besi Bang. Enggak juga. Tangan besi. Enggak juga. Enggak juga. Anda tahu dari siapa? Ini dia nih Enggak juga, yang harus kita Pak. tahu nih. Enggak juga. Bukannya dia apa namanya sih istilahnya itu? Apa? Emosional. Emosional Enggak katanya. juga. Kan masyarakat kayak gitu kan kadang-kadang. Temperamen enggak juga. Iya temperamental gitu. Enggak juga. Pak Prabowo itu, Pak. Ini menurut keyakinan saya. Iya, iya. Terserah penilaian orang lain. Jadi kalau kita dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya, kayak Pak Jokowi orang baik menurut saya baik. Tapi Pak Presiden ini adalah salah satu orang paling jujur yang memimpin negeri ini. Kalau ini gue setuju nih. Nah, iya betul. Itu udah pernah diutarakan sama almarhum Gus Dur ya. Bahwa beliau betul orang yang paling jujur ya. Orang paling jujur, Bang. Terus kalau masalah sama Jokowi emang Bang Jamal ada masalah gitu sama Enggak ada, Jokowi? dia kan orang baik. Lah tadi kan kenapa bilang tadi? Saya bilang dia kan orang baik. Iya. Apa jangan-jangan Bang Jamal ada Pak Jokowi kenapa? enggak kenapa Bang Jamal? Kok kayak sinis banget sama Pak Bukan. Jokowi? Kenapa nih? Tadi sama kepala BGN. Iya, tadi Bapak kepala BGN. Pak Jokowi. Saya bilang Nah. salah satu perbedaan memimpin negeri ini, Indonesia ini, Pak Jokowi ini kan baik orangnya. Tapi Presiden Prabowo Subianto adalah orang yang jujur dalam memimpin negeri ini. Di waktu usianya agak senjang ini, agak tua ini kan. Abang bayangin aja awal-awal dia dilantik ya Bang. Dia menggunakan pesawatnya sendiri keliling dunia. Kemana-mana pakai pesawat sendiri. Lah, bukan itu hal wajar Bang. Kalau dia kan Pesawat sendiri loh. kaya kan Pak Prabowo ini kan. Punya Awal-awal. bisnis melimpah kan. Iya. Betul. Dia emang sekarang Ada kaya ya. Ya makanya dia memimpin negara Republik Indonesia ini adalah selain daripada jujur, ini adalah bentuk pengabdiannya dia di sisa-sisa umurnya, Bang. Dan juga tuh kalau kita pernah dengar tuh ya, gue pernah dengar pidatonya dia gitu ya. Pernah diutarakan sama beliau bahwa hidup saya buat apa lagi gitu kalau nggak salah ya. Jadi dengan kata lain buat para pembantunya Bang Jamal, janganlah ya korupsi ya, udah buat apa gitu ya. Gitu. Udah sama-sama tua, ngapain sih gitu kan. Terus Bang Jamal kayak belum ngopi nih. Belum ngopi. Allah, lama banget ini kopi. Udah 3 kali nawarin. Dia 3 kali nawar. Juga kopi ini kan. Mana ini? Ini podcast baru pembukaan nih Bang, mohon maaf ya. Oke, terus lagi satu MBG sudah kita bicarakan ya. Iya. Terus sekolah rakyat Bang ya. Udah. Nah, ke depan nih masalah pergantian kabinet. Reshuffle kabinet. Udah kemarin ya Bang? Oh, udah iya. Nah, menurut berdua nih, menurut Abang nih, siapa sih menteri yang patut diganti Bang? Kalau menurut berdua? jangan. Enggak, ya kan kita ngobrol biasa aja. Siapa sih yang patut banget diganti gitu menurut? Diganti ya? Jadi kita nggak bisa sebutkan tapi kan udah terjadi. udah terjadi. Kenapa nggak mau nyebutkan namanya Bang?
nggak perlu lah. Oh, nggak perlu lah ya. Kan sudah ada di media. Iya, udah viral itu bang. Udah viral ya. Ya intinya hanya itu sebagai pengacara komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Rakyat ya. Oke. Teman-teman, ternyata waktu juga bang yang memisahkan kita ya. Jadi biasa nanti kita sambung lagi nih ya teman-teman. Cukup sekian pembicaraan kita. Jangan lupa teman-teman ketika ada pokok pembahasan teman-teman tulis di bawah kolom komentar. Oke. Nanti kan kita kulik lebih mendalam. Closing dari abang buat berdua nih. Pandangan abang pemerintahan Prabowo sekarang satu kata. Saya itu jujur. Satu kata. Iya, jujur. Jujur, abang. Sejahtera. Oke. Dan gue sendiri tegas teman-teman. Itu ya teman-teman. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Onyen, kupas berita. Albima. Dhamma Praja. Dah. Durasi 20